Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, kakek, kamu bahkan akan membunuh Tuan Duan Jidao? Tanya Song Yuheng dengan terkejut. Cih, kamu masih memanggilnya sebagai Tuan. Apakah dia layak mendapatkan gelar itu? Kemarahan yang dia berikan kepada aku selama bertahun-tahun, apakah itu tidak cukup? Aku telah menurunkan diri aku di hadapannya, dan mengalami penghinaan dalam kesunyian selama bertahun-tahun. Itu semua aku lakukan, itu agar aku bisa membunuhnya, kata kakek Song Yuheng. Tapi dia kan masih, seru Song Yuheng yang ketakutan. Yuheng, kamu tidak perlu takut. Duan Jidao menderita penyakit kronis. Dia tidak akan bisa terus hidup lama. Ketika dia selesai menyerahkan kekuatannya kepadamu, dia akan mengosongkan kekuatannya sepenuhnya. Menambahkan penyakit kronis yang tidak dapat diobati, ia akan segera menjadi lumpuh. Pada saat itu, kehidupan kecilnya akan menjadi milikku. Dia pasti ingin mati lebih cepat, sehingga dia bisa menemani Duan Qirou itu lebih cepat. Namun demikian, aku tidak akan memberinya kesempatan itu, kata kakek Song Yuheng. Kakek, kamu tidak berencana untuk mengubur mereka berdua bersama kan? Tanya Song Yuheng. Mengubur mereka bersama ya, itu benar, aku harus mengubur mereka bersama-sama. Karena bagaimanapun, Duan Qirou itu adalah mayat palsu. Setelah dia meninggal, dia akan datang untuk mencari tahu bahwa orang yang akan dimakamkan bersamanya, itu bukanlah kekasih yang dia dambakan siang dan malam. Pada saat itu, Duan Jidao pasti akan mati dengan keluhan. Oh iya, aku juga akan membuatnya mati dengan keluhan. Aku akan membuatnya bunuh diri, dan kemudian melemparkan dirinya ke kuburan itu. Senyuman pun mesum muncul di wajah kakek Song Yuheng setelah berkata seperti itu. Kakek, bagaimana dengan Chu Feng itu? Tanya Song Yuheng. Chu Feng, dia secara alami harus mati juga. Namun untungnya, kita tidak perlu merawatnya sendiri. Saat ini, dia sangatlah berharga. Dengan begitu, kita hanya perlu menyerahkannya kepada 4 klan kekaisaran besar. Hahaha, jawab kakek Song Yuheng. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, keserakahan muncul di wajah kakek Song Yuheng. Pada saat itu, senyum di wajahnya semakin kuat. Dengan kakeknya yang hadir, Song Yuheng merasa bahwa semua keinginannya akan terwujud. Misalnya pada saat itu, Song Yuheng bukanlah orang yang Duan Jidao pikir paling cocok untuk menjadi penggantinya. Namun selain itu juga, dia akan segera mendapatkan warisan Duan Jidao. Semua ini karena rencana kakeknya. Tuanku, tepat pada saat ini, sebuah panggilan lembut terdengar dari luar aula istana. Dan, wush! Kakek Song Yuheng melambaikan lengan bajunya, dan menghapus lapisan formasi spiritual. Kemudian, dia membuka pintu yang tertutup rapat ke aula istana dan berkata, "Ayo masuk," ucap kakek Yuheng. Segera, seorang pria dengan kultivasi puncak Half Martial Emperor berlari masuk dan berlutut di tanah. Sudah terlambat sekarang. Agar kamu tidak berada di sisi Yin Gongfu dengan benar dan datang ke tempatku, apakah kamu tidak takut dia menjadi curiga? Tanya kakek Song Yuheng. Tuan, bawahan ini secara alami takut Yin Gongfu menjadi curiga. Hanya saja, kamu menyebutkan bahwa aku harus segera melapor kepada kamu, itu jika sesuatu yang penting terjadi, kata pria itu. Lalu ada apa? Tanya kakek Song Yuheng. Tuanku, barusan saja, Chu Feng mengambil kunci dan meninggalkan lembah tersembunyi dunia sendirian, pria itu melaporkan. Apa? Dia melarikan diri? Seru kakek Song Yuheng yang terkejut setelah mendengar bahwa Chu Feng telah melarikan diri. Kemudian, ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Itu karena, dia tidak ingin Chu Feng pergi. Memang benar, dia telah pergi. Dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting yang harus dia lakukan. Namun setelahnya, bawahan ini juga mendengarnya mengatakan pada Yin Gongfu, bahwa ia akan kembali setelah beberapa waktu, kata pria itu. Oh jadi dia akan kembali. Itu bagus, balas kakek Yuheng.
Mendengar kata-kata itu, kakek Song Yuheng menghela napas lega. Sangat bagus, kamu segera melaporkani kepada aku. Ucap kakek Song Yuheng sambil melambaikan lengan bajunya. Dan kemudian, sebuah kosmos sak jatuh ke tangan pria itu. Terima kasih tuan, ucap pria itu. Setelah menerima kosmos sak, pria itu sangat gembira. Terus bekerja dengan baik untuk aku, dan kamu akan dibayar dengan baik. Kamu bisa pergi sekarang, ucap kakek Song Yuheng sambil melambaikan lengan bajunya. Siap tuan, balas pria itu sambil menarik diri. Sungguh, berita baik terjadi berturut-turut hari ini, kata kakek Song Yuheng dengan sangat gembira. Kakek, kabar baik apa lagi yang ada di sana? Tanya Song Yuheng. Meskipun Chu Feng pergi, dia masih akan kembali. Selama aku menjaga lembah tersembunyi dunia ini, dan berbaring dalam penyergapan, aku masih dapat menangkapnya secara diam-diam. Pada saat itu, aku tidak perlu menunggu sampai kamu selesai mendapatkan warisan dan Duan Jidao mati. Sebagai gantinya, kami akan bisa mendapatkan hadiah dari buronan Chu Feng dengan segera. Katakan padaku, apakah itu kabar baik atau tidak? Kata kakek Song Yuheng. Cemerlang, kakek, kamu benar-benar brilian. Song Yuheng memuji sambil mengacungkan ibu jarinya. Tentu saja, kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa membuat Duan Jidao yang terkenal itu berputar-putar di telapak tangan aku? Hahaha, ucap kakek Song Yuheng dan tertawa puas. Chu Feng tidak tahu tentang skema tercela yang dimiliki Song Yuheng dan kakeknya untuknya. Pada saat ini, Chu Feng sedang menuju domain aliansi dengan semua kekuatannya. Dia harus mendapatkan peti mati kristal itu sesegera mungkin. Jika dia menundanya, sesuatu yang buruk mungkin akan terjadi. Sebenarnya ada banyak alasan mengapa Chu Feng tidak secara langsung memberitahu Duan Jidao dan menyuruhnya pergi, dan mendapatkan jasadnya sendiri setelah mengetahui tentang jasad Duan Qirou yang palsu. Pertama, jika dia menyebutkan jenazah Duan Qirou kepada Duan Jidao, maka dia akan mengkhianati Yin Gongfu. Dia akan membiarkan Duan Jidao tahu, bahwa Yin Gongfu telah memberitahunya tentang rahasia terbesarnya. Dalam kemarahan, Duan Jidao mungkin sangat menghukum Yin Gongfu. Pada saat itu, bagaimana mungkin dia bisa mempercayai Chu Feng? Jika dia mempercayai Chu Feng, itu akan baik-baik saja. Namun jika dia tidak mempercayai Chu Feng bahkan mungkin akan kehilangan nyawanya. Sementara Duan Jidao tampak seperti bangkai lelaki tua sekarang, tapi tetap saja dia adalah seseorang yang telah memusnahkan seluruh klannya karena amarahnya. Dengan demikian, Duan Jidao pasti memiliki temperamen yang sangat berapi-api. Jadi, untuk mencegah kecelakaan itu terjadi, Chu Feng tidak punya pilihan selain pergi dan mengambil peti mati kristal sendiri. Meskipun akan terungkap bahwa dia tahu rahasia Duan Jidao ketika dia mengeluarkan mayat Duan Qirou, tapi Duan Jidao pasti akan sangat senang mengetahui bahwa mayat kekasihnya masih dipertahankan dengan sempurna. Pada saat itu, bahkan jika dia menyalahkan Chu Feng dan Yin Gongfu, dia kemungkinan tidak akan menghukum mereka. Pada saat itulah, yang akan menderita adalah kakek Song Yuheng. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa waktu dan melewati formasi teleportasi era kuno, Chu Feng tiba di domain aliansi. Rumble. Tepat setelah Chu Feng berjalan keluar dari formasi teleportasi era kuno, Chu Feng mendengar gemuruh seperti guntur terdengar tanpa henti dari kejauhan. Dia melihat ke arah keributan, dan menemukan bahwa kobaran api menjalar ke seluruh cakrawala yang jauh. Bahkan ruang itu sendiri hancur tanpa henti. Dan bahkan bumi tempat Chu Feng berdiri sedikit gemetar. Dan ternyata, ada orang yang sedang berkelahi. Agar ada kekuatan yang begitu kuat pada layar, Chu Feng memutuskan bahwa orang-orang yang bertarung pastilah bukan kultivator perang biasa. Kemungkinan besarnya, mereka adalah ahli tingkat kaisar marsial. Kalau tidak, Maja tidak mungkin baginya untuk dapat melihat dan merasakan pertempuran mereka dari tempat yang begitu jauh. Chu Feng telah menentukan bahwa medan perang itu berada beberapa juta mil jauhnya. Jutaan mil, itu adalah jarak yang mungkin tidak bisa ditransmisikan oleh kultivator bela diri biasa. Melihat bahwa Chu Feng sedang melihat ke arah di mana keributan terdengar, dan dia pun tidak melanjutkan perjalanannya.
Melihat sikapnya itu, si ratu bertanya, "Chu Feng, ada apa?" Suara itu seperti berasal dari World Spiritist Alliance. Selain itu, tidak banyak kaisar marsial di domain aliansi. Namun anehnya, ada kaisar bela diri yang bertarung di sana sekarang. Selanjutnya, mereka berjuang dengan kekuatan seperti itu. "Aku merasa ada sesuatu yang salah," kata Chu Feng. "Oh, itu sederhana saja. Pergilah ke sana dan periksa. Meskipun kamu terburu-buru, tapi penundaan sesaat tidak akan berarti banyak. Selain itu, kekasih kecilmu Su Mei ada di aliansi spiritualis dunia itu. Jika sesuatu benar-benar terjadi di World Spiritist Alliance, maka kamu harus melibatkan diri kamu dengannya," kata si ratu. Sebelum si ratu bahkan menyelesaikan apa yang dia katakan, Chu Feng telah berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke arah pertempuran. Chu Feng tidak hanya melepaskan Divine Lightnings untuk meningkatkan kultivasinya ke peringkat 1 kaisar bela diri, tapi ia juga melepaskan teknik gerakan tercepatnya, yaitu teknik Dashing Azure Dragon. Kecepatan Chu Feng sangatlah cepat. Dalam sekejap, dia melakukan perjalanan beberapa mil. Meskipun pertempuran itu sangat jauh, tapi dengan kecepatan Chu Feng, dia segera tiba di medan perang. Meskipun Chu Feng hanya mendekati medan perang, dan belum benar-benar memasuki medan perang, tapi dengan kemampuan persepsi mata surgawinya yang sangat kuat, Chu Feng dapat menentukan dengan tepat siapa itu yang sedang bertarung. Ada 3 orang yang bertarung. 2 di antara mereka mengenakan jubah hitam dengan pola aneh di pakaian mereka. Pola berurat itu berwarna merah tua, dan memunculkan kesan yang telah dicelup dengan darah. Selanjutnya, mereka memancarkan secercah samar. Itu terlihat sangat aneh. Selain jubah hitam aneh itu, kedua pria itu juga mengenakan topeng. Topeng mereka juga gelap gulita, dan juga memiliki pola merah tua yang aneh pada mereka. Menambahkan ke mata mereka yang berwarna merah tua, mereka berdua tampak seperti 2 monster berbentuk manusia, dan 2 hantu di dunia manusia. Dengan mereka berdua mengenakan pakaian yang sama, mereka secara alami berada di medan perang yang sama. Selanjutnya, keduanya memiliki kultivasi peringkat 1 kaisar marsial. Adapun orang lain yang mereka lawan, Chu Feng bisa mengenalinya dengan sekali lirikan. Dia adalah seorang kenalan. Dia adalah pendeta kiri World Spiritist Alliance. Pendeta kiri juga peringkat 1 Martial Emperor. Saat itu, pendeta kiri telah muncul seperti dewa untuk Chu Feng, dan dia tampak sangat kuat. Namun pada saat ini, bertarung melawan kaisar marsial 2 orang di peringkat 1, ia ditempatkan dalam keadaan yang sangat berat. Sudah banyak luka berdarah di tubuhnya. Dagingnya sudah ada yang terkoyak, dan tulang putih bisa terlihat. Meskipun mereka hanya luka dangkal yang tidak bisa dikatakan serius, tapi itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pendeta kiri berada dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan dalam pertempuran ini. Pendeta kiri, seekor burung yang baik memilih pohon yang baik untuk bersarang. Haruskah kamu bertindak sekeras kepala ini? Salah satu dari 2 Martial Emperors berjubah hitam bertanya. Memang benar, seekor burung yang baik memilih pohon yang bagus untuk bersarang. Adapun pohon busukmu itu, aku tidak tertarik, kata pendeta kiri. Kalau begitu, kamu akan mati, ucap pria bertopeng itu. Mendengar kata-kata itu, 2 pria berjubah hitam misterius secara bersamaan melepaskan serangan fatal pada pendeta kiri. Mereka berdua telah melepaskan keterampilan marsial bumi tabu. Selain itu, mereka bukan keterampilan bela diri Earthen Tabo biasa. Mereka berdua telah melepaskan keterampilan bela diri tabu bumi yang saling melengkapi. Dilepaskan dengan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, kedua skill marsial bumi tabu itu menjadi sangat menakutkan. Mengaum, meskipun mereka hanya terdiri dari lapisan kekuatan bela diri emas terang dan menyilaukan, tapi mereka memancarkan raungan yang sangat menakutkan. Jika ada orang di bawah Half Martial Emperor di lingkungan mereka, satu raungan akan cukup untuk membunuh mereka dengan menyedihkan, dan bahkan tidak meninggalkan jiwa atau tubuh mereka. Dihadapkan serangan yang menakutkan itu, bahkan ekspresi pendeta kiri pun mengambil perubahan besar. Akan sangat sulit baginya untuk memblokir serangan yang masuk ini.
Bahkan jika dia mampu memblokir mereka, dia bahkan akan terluka lebih serius. Rumble. Namun tepat ketika dua keterampilan marsial tabu bumi akan mendekatinya, mereka berdua meledak. Kedua keterampilan marsial tabu bumi telah diblokir. Adegan ini datang sebagai kejutan besar bagi pendeta kiri. Alasan untuk itu adalah, karena dia melihat siluet yang akrab yang berdiri di depannya. Adegan itu sangat mengejutkan dari orang yang telah memblokir serangan yang masuk untuknya. Adapun orang itu, dia tidak lain adalah Chu Feng. Junior memberi hormat kepada Lord Lev Reverend. Chu Feng segera menggenggam tinjunya, dan menyapa pendeta kiri dengan hormat. Chu Feng, ini benar-benar kamu. Seru pendeta kiri yang dipenuhi dengan keheranan. Dia tidak hanya terkejut karena Chu Feng telah muncul di sini, lebih dari itu, tetapi juga karena kultivasi Chu Feng saat ini. Kultivasi Chu Feng sebenarnya sama dengan miliknya, yaitu peringkat 1 kaisar marsial. Belum lama ini, dia telah mendengar tentang rumor Chu Feng di Gong Ba Plains. Meskipun Chu Feng dalam rumor itu telah menjadi sangat kuat, tapi dia masih hanya seorang kaisar setengah bela diri. Lalu bagaimana mungkin, dia bisa berhasil menjadi kaisar bela diri peringkat 1 dalam waktu sesingkat itu? Tepat pada saat ini, salah satu pria berjubah hitam berbicara. Jadi, kamu adalah Chu Feng. Nama kamu sudah lama aku kenal. Akhirnya, aku bertemu kamu hari ini, ucap dua pria berjubah hitam. Kalian berdua tahu siapa aku? Tanya Chu Feng. Apakah ada orang di tanah suci martialism yang tidak tahu nama Chu Feng sekarang? Sepertinya kamu benar-benar memiliki teknik khusus, yang benar-benar memungkinkan kultivasi kamu meningkat ke peringkat 1 kaisar bela diri. Kamu benar-benar luar biasa. Namun sayangnya, kamu hanya seorang kaisar bela diri palsu. Namun demikian, kamu benar-benar ingin membela pendeta kiri. Apakah kamu berpikir, bahwa kamu benar-benar mampu? Ucap kedua pria berjubah hitam. Kedua tatapan berjubah hitam itu merah padam, dan itu seperti yang dilakukan oleh monster buas. Namun demikian, Chu Feng bisa tahu dari tatapan mereka bahwa mereka memandang rendah dirinya. Kamu bertanya apakah aku mampu atau tidak? Aku akan memberitahu kamu, apakah aku mampu atau tidak, balas Chu Feng sambil tersenyum ringan. Kemudian dengan pikirannya, teknik mendalam air abadi dan teknik mendalam api abadi muncul. Dua keterampilan rahasia tertinggi melaju ke depan ke kedua sisinya, dan mengelilingi dua pria berjubah hitam misterius. Sialan, kita sebenarnya lupa kalau dia memiliki trik ini. Setelah melihat teknik mendalam abadi air dan teknik mendalam abadi api, dua pria berjubah hitam misterius segera terkejut. Meskipun wajah mereka ditutupi oleh topeng dan ekspresi mereka tidak bisa dilihat, tapi dari bahasa tubuh mereka saat ini telah menunjukkan kepada Chu Feng bahwa mereka sedang takut. Namun anehnya, ketakutan mereka bisa dimengerti. Keduanya hanya peringkat 1 kaisar marsial. Adapun teknik mendalam abadi air Chu Feng dan teknik mendalam abadi api, mereka berada di peringkat 2 kaisar bela diri. Tiba-tiba saja, salah satu dari dua pria berjubah hitam itu bertanya. Chu Feng, apakah kamu pernah mendengar tentang aula gelap? Tanya kedua pria itu. Aku belum pernah mendengarnya, kata Chu Feng. Kamu akan segera tahu tentang Dark Hall. Itu adalah eksistensi yang akan melampaui 3 istana. Kami adalah para tetua senior di Dark Hall. Hari ini, jika kamu ingin melepaskan kami akan membiarkan ini terjadi. Namun jika kamu tidak melepaskan kami, Dark Hall pasti tidak akan membiarkan kamu hidup. The Dark Hall bukanlah karakter minor seperti Four Clans. Jika kamu ingin menjadikan Dark Hall kami musuhmu, kamu pasti akan mencari mati, ucap kedua pria itu. Lalu kenapa? Kamu tidak bisa menang melawan aku, jadi kamu memutuskan untuk mengancam aku. Ketika bahkan hidup kamu ada di tangan aku, apakah kamu berdua benar-benar bisa berpikir, bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk mengancam aku? Kata Chu Feng. Kualifikasi, kamu berani berbicara tentang kualifikasi di depan Dark Hall. Chu Feng, jika kamu membiarkan kami pergi hari ini, maka semuanya akan baik-baik saja. Namun jika kamu tidak mau,
maka kamu harus menanggung konsekuensi dari tindakan kamu, ucap kedua pria itu. Pria itu terus mengancam Chu Feng. Mereka berdua tidak menyerang Chu Feng, karena mereka tahu bahwa mereka tidak cocok untuk teknik mendalam abadi air Chu Feng dan teknik mendalam abadi api, bahkan jika mereka harus bergandengan tangan. Pada saat ini, satu-satunya cara bagi mereka untuk keluar dari kesulitan ini adalah dengan mengancam Chu Feng. Baiklah, aku akan membiarkan kalian berdua pergi, ucap Chu Feng sambil melambaikan tangannya. Chu Feng, kamu tidak bisa membiarkan mereka pergi. Jika kamu melakukan itu, kamu akan melepaskan harimau kembali ke gunung, kata pendeta kiri. Namun demikian, Chu Feng mengabaikan pendeta kiri. Dengan pikirannya, teknik mendalam air abadi dan teknik mendalam api abadi bergerak ke samping, dan menciptakan jalan bagi dua pria misterius untuk melarikan diri. Chu Feng, kamu cukup pintar. Ayo pergi, ucap kedua pria itu tidak ragu-ragu. Mereka pun berbalik, dan segera melarikan diri. Crash! Rumble! Namun tepat setelah mereka mulai pergi, teknik mendalam immortal air dan teknik mendalam immortal api menyerang secara bersamaan. Kedua pria itu dilanda gelombang air dan lautan api yang panas. Kecepatan di mana dua keterampilan rahasia tertinggi telah menyerang, itu benar-benar terlalu cepat. Sebelum kedua pria itu bereaksi, mereka sudah dilanda air yang dalam dan api yang membakar. Chu Feng, kamu bajingan! Menjerit. Kedua pria itu mengeluarkan jeritan yang mencekam hati dan paru-paru. Pada saat itu, tubuh mereka dimurnikan. Dan pada akhirnya, mereka tidak tahan lagi. Kamu salah. Aku sudah membiarkan kalian berdua pergi. Hanya saja, kamu tidak pergi dengan cukup cepat, yang memungkinkan aku untuk mengejar kalian berdua lagi. Jadi bukan berarti aku, Chu Feng, yang kembali pada kata-kataku. Justru sebaliknya, kamu berdua yang terlalu tidak kompeten. Kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Kamu benar-benar tak tahu malu. Aula kegelapan kami tidak akan membiarkan kamu mendapatkan menjerit. Sebelum kedua pria itu bisa selesai mengutuk Chu Feng, mereka berteriak lagi. Kemudian, tubuh mereka hancur, dan jiwa mereka padam. Kedua pria itu akhirnya terbunuh. Setelah dua orang itu mati, teknik mendalam air abadi dan teknik mendalam api abadi berubah menjadi dua sinar cahaya yang masuk ke tubuh Chu Feng. Pada saat itu, dua kantong penyimpanan dan dua persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap ada di tangan Chu Feng. Mereka diperoleh dari dua pria misterius itu. Setelah mendapatkan barang-barang itu, Chu Feng memandang pendeta kiri, dan menemukan bahwa pendeta kiri menatapnya dengan ekspresi kaget. Ketika kedua orang itu berperang melawan pendeta kiri tahu betapa kuatnya mereka. Sementara dia baik-baik saja saat bertarung melawan satu orang, tapi dia tidak sebanding dengan mereka berdua. Namun demikian, lawan yang tidak bisa dimenangkannya dengan mudah, itu dapat dibunuh oleh Chu Feng. Karena itulah, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Setelah semua, Chu Feng dari saat itu hanya menjadi raja bela diri yang lemah. Di depannya, Chu Feng tidak akan bisa menahan satu pukulan pun. Namun untuk Chu Feng yang sekarang, dia merupakan keberadaan yang mampu membunuh kaisar marsial. Selanjutnya, dia telah menyelamatkannya. Kecepatan kemajuan Chu Feng hanya seperti kilat, dan akan melampaui apa yang bisa diterimanya. Chu Feng, kamu benar-benar membawakanku kejutan yang sangat menyenangkan, kata pendeta kiri. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.